English Pride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to English Pride. Sekarang kita akan mempelajari materi bahasa Inggris tentang lagu atau song. Di materi ini juga terdapat latihan soal atau exercise yang bisa kalian gunakan untuk menambah pemahaman. Kalian juga bisa mengakses materi ini dengan mengklik link di deskripsi video. Sebelum masuk ke bagian menu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Untuk mempelajari materi lagu, maka kita akan membagi menjadi beberapa bagian, yaitu function atau fungsi lagu, generic structure atau susunan lagu, interpretation, makna lagu, song, contoh lagu, exercise, latihan soal, dan tombol home adalah tombol yang apabila kita klik akan kembali ke bagian awal. Bagian pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah fungsi dari lagu. Fungsi yang pertama adalah to entertain the listeners. Mungkin si pendengar dalam keadaan sedih, bahagia, butuh motivasi, ataupun yang lainnya. Setelah mendengarkan lagu, maka diharapkan si pendengar tersebut bisa terhibur. Fungsi yang kedua, to teach moral value through the lyric of the song, yaitu untuk memberikan pesan moral melalui lirik yang disampaikan atau lirik yang tertulis di lagu tersebut. Di sini banyak sekali contoh lagu yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali pesan moral di dalamnya. Contohnya adalah lagu Count on Me oleh Bruno Mars, yaitu tentang persahabatan. Contoh yang lain adalah Heal the World, yaitu tentang perdamaian dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah to express personal feeling and cultural values, untuk mengungkapkan perasaan pribadi dan nilai budaya yang ada. Maksudnya to express personal feeling adalah ketika pendengar tersebut sedang sedih, maka ikut memutar lagu sedih, ataupun ketika dia sedang bahagia, maka dia mengungkapkannya dengan menyanyikan lagu-lagu yang bernuansa bahagia dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah to inspire the listeners, untuk menginspirasi pendengar ataupun untuk memotivasi si pendengar. Fungsi yang terakhir adalah to criticize about something, untuk mengkritik tentang sesuatu hal. Nah, untuk poin nomor 5 ini banyak sekali contoh lagu-lagu yang berbahasa Indonesia. Contohnya adalah lagu dari Iwan Fals. Di dalamnya itu banyak sekali lagu-lagu yang bernuansa mengkritik terkait dengan suatu hal. Generic structure of a song. Generic structure of a song bisa dibilang bagian-bagian dari lagu. Di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah intro, kedua verse, ketiga bridge, keempat chorus and refrain, kelima interlude, dan yang terakhir adalah outro or coda. Bagian pertama, intro. Intro adalah bagian awal dari sebuah lagu, bisa juga dikatakan sebagai pengantar. Intro juga berfungsi untuk memberikan waktu bagi penyanyi dan pendengar untuk mempersiapkan diri sebelum lagu benar-benar dimainkan. Biasanya, intro berupa musik instrumental yang nadanya diambil dari verse atau ref lagu. Bagian yang kedua adalah verse. Verse adalah sebuah bagian dalam lagu sebagai nyanyian di awal sebelum masuk ke bagian bridge atau chorus. Pada umumnya terletak setelah intro. Bagian yang ketiga adalah bridge. Bridge merupakan bagian yang terdapat dalam sebuah lagu yang berfungsi jembatan untuk menghubungkan bagian-bagian lainnya, seperti menjembatani bagian verse dengan chorus maupun sebaliknya. Selain itu,
Bridge juga digunakan untuk menjembatani chorus dengan chorus lainnya yang mengalami modulasi atau naiknya sebuah nada, sehingga modulasi tidak terdengar ganjil. Keempat adalah chorus and refrain. Pada dasarnya, chorus dan refrain itu berbeda. Kesamaan antara keduanya hanyalah sebagai bagian yang berisi pesan utama atau inti dari cerita yang disajikan melalui lirik lagu. Bagian selanjutnya adalah interlude. Merupakan bagian kosong pada lagu seperti layaknya intro, namun posisinya berada di tengah-tengah lagu. Interlude ini berfungsi sebagai bagian yang menyambungkan verse dengan verse selanjutnya atau menyambungkan bagian bridge dengan bagian chorus. Yang terakhir adalah outro or coda. Bagian outro or coda ini bisa dibilang penutup dari lagu. Sebelum masuk ke bagian interpretation atau penafsiran lirik lagu, kita buka contoh lagunya terlebih dahulu. Kemudian silahkan didengarkan dan disimak. Ya, dan lagunya sudah berakhir ya. Lagu tersebut berjudul Count on Me yang dinyanyikan oleh Bruno Mars. Dan sekarang kita akan mencoba menginterpretasi atau menafsirkan dari lirik lagu tersebut. Nah, ini adalah lirik ya, lirik yang terkandung di verse 1 atau di bait pertama. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, jika kau terombang-ambing di tengah lautan, I'll sail the world to find you. Aku akan melayari seluruh lautan untuk menemukanmu. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, jika kau tersesat dalam gelap dan kau tak bisa melihat, I'll be the light to guide you. Aku akan menjadi cahaya yang akan membimbingmu. The next, we'll find out what we are made of. Kita akan menemukan diri kita yang sebenarnya when we are called to help our friends in need. Saat kita terpanggil untuk membantu teman kita yang sedang membutuhkan. Jadi maksud in need itu adalah sedang membutuhkan. You can count on me like 1, 2, 3. Kamu bisa mengandalkanku seperti 1, 2, 3. Count on di sini artinya adalah mengandalkan. I'll be there. Aku akan datang. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2. Dan aku tahu saat aku membutuhkannya, aku bisa mengandalkanmu seperti 4, 3, 2. And you will be there. Dan kau pun akan datang. Cause that's what friends are supposed to do. Karena begitulah seharusnya teman. Next. If you are tossing and you are turning, jika kamu sedang resah dan gelisah, and you just can't fall asleep, dan kamu pun tidak bisa tidur, I'll sing a song beside you. Aku pun akan menyanyikan sebuah lagu di sisimu. And if you ever forget how much you really mean to me, dan jika kau lupa betapa berartinya dirimu bagiku, every day I will remind you. Tiap hari aku akan mengingatkanmu. Nah, itu adalah lirik dan arti dari setiap baris lagu. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa lagu Count on Me bertema tentang persahabatan sejati. Lagu ini memandang bahwa sahabat sejati adalah orang yang selalu ada bersamamu, selalu membantumu dalam keadaan sedih maupun senang. Sahabat adalah orang yang menerima kamu apa adanya, orang yang
selalu mau menerima keluh kesahmu ketika ada masalah dan lain sebagainya. Dan dikatakan dalam liriknya bahwa dalam hidup kita kadang merasa sedih, banyak masalah, layaknya terombang-ambing dalam lautan, atau merasa hidupnya gelap, menyesal dan lain sebagainya. Untuk lepas dari itu semua, kadang kita harus punya sahabat yang mengerti tentang perasaan kita, menjadi pendengar, ya, menjadi pendengar yang baik saat kita curhat akan masalah kita dan mencarikan solusi atas permasalahan kita sebagai cahaya. Ya, dan sangat menyayangkan memiliki teman saat semuanya berjalan baik-baik saja. Namun arti sahabat sejati yang sesungguhnya adalah ketika mereka ada di saat kita membutuhkan. Teman yang hanya datang saat semuanya berjalan baik-baik saja namun tak datang saat kita susah, itu bukan disebut dengan teman sejati ya. Lagu ini juga seolah mengatakan jika kita menolong sahabat kita di saat mereka sedang kesusahan, suatu saat kita pasti ditolong oleh mereka saat kita susah. Begitulah arti sahabat sejati sesungguhnya. Mereka selalu loyal atau setia dan bahu-membahu, saling membantu, saling merangkul, melengkapi, memperbaiki, mengingatkan ataupun menasihati. Nah, tombol yang terakhir adalah exercise yang bisa kalian klik untuk menambah atau mengecek pemahaman kalian terkait dengan materi ini. Dan ini adalah tombol power, yaitu untuk mengakhiri aplikasi ini. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Thank you very much for attention and also your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.